Nah, ini adalah kota Padang Panjang, kota yang dikenal dengan Serambi Mekah nya Sumatera Barat. Kenapa Serambi Mekah? Karena disinilah cikal bakal terbentuknya sebuah kota pendidikan Islam Dinia Putri pertama di Indonesia ya, yang berada di kota Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, sekarang kita berada di kota Padang Panjang. Kalau kalian hendak ke Bukit Tinggi yang ada jam gadangnya itu loh, nah kalian akan melewati yang namanya kota Padang Panjang. Memang kota Padang Panjang ini adalah sebuah kota perlintasan dari Padang hendak menuju Bukit Tinggi. Terkadang hanya dilewati aja, dan terkadang beberapa wisatawan dari luar berwisata kuliner di kota Padang Panjang ini. Bermacam wisata kuliner di Padang Panjang ini sangat banyak sekali ya. Terutama itu adanya pusat kuliner Padang Panjang yang bukanya pada sore hari hingga tengah malam, menyajikan makanan-makanan khas Minangkabau. Dan juga ada sate mak syukur dan bermacam-macam yang lainnya. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan cagar alam Lembah Anai yang ada di Kabupaten Tanah Datar ya. Walaupun ini masih di Padang Panjang, nanti ada perbatasannya yang ada di Padang Panjang dengan Tanah Datar. Nah, mungkin di TV-TV kalian ada pernah lihat di Sumatera Barat ya, seperti ini. Lembah Anai, air terjun Lembah Anai. Nah, inilah dia jalannya. Itu tuh berada di antara dua kabupaten, Padang Panjang dengan Tanah Datar. Cuaca di sini sangat sejuk sekali. Ini jalannya konturnya menurun ke bawah, kita menuju Padang ya. Menurun terus seperti ini. Jadi di sini hati-hati. Terutama kendaraan kalian harus pastikan dalam keadaan baik, dalam keadaan rem yang sangat baik sekali, dan juga fokus terhadap jalan. Karena di sini tikungannya sangat tajam sekali, berbahaya setelah turunan atau tanjakan disertai dengan tikungan. Dan di kawasan Lembah Anai ini adalah kawasan hutan lindung ya. Jadi tidak dibolehkan membangun atau mengekspor terlalu lebih kawasan ini, karena ini dilindungi oleh pihak perhutani dan tempat suaka marga satwa harimau Sumatera, badak, tapir ya, rusa, kijang, ular, bahkan monyet primata ya. Nah, mungkin ini yang kalian lihat. Ini adalah jembatan merah sebenarnya ya. Ini adalah jembatan merah, yakninya dimanfaatkan dahulunya untuk mengangkut batu bara atau penumpang juga dari Sawalunto hendak menuju Teluk Bayur. Nah, jalannya di sini sangat berkelok, dingin loh sebenarnya sini. Yang kalian bisa lihat di sini ada bruk di sini. Nah, di sini ada bruk yang setiap saat menghibur kalian. Nah, kalau hendak melintasi jalur ini, tapi saya sarankan
jangan memberi apapun terhadap Beruk ini karena kita tidak tahu bagaimana karakter atau temperamennya Beruk di sini. Niatnya mau memberi, mau berbagi, nanti celaka kan, dicakar atau digigit. Dan sangat tidak disarankan juga Beruk ini untuk dimanjakan dari hasil pemberian. Itu akan menjadikan karakter alaminya mencari makanan di alam hilang ya. Terkadang ini Beruk ini sudah mulai masuk ke karangan warga atau ke dalam rumah warga sekitar ini. Nah, lihat seperti ini loh besarnya. Itu Beruk ya, Beruk tanpa ekor. Nah, ini adalah tikungan atau tanjakan Sila Singgalang ya. Ini tikungannya sangat tajam, dan untuk masuk ke sini harus satu-satu. Karena di sini sisi sebelah kiri ini jalannya agak jelek. Jadi orang harus pilih-pilih jalan kadang-kadang ya. Jadi hati-hati. Nah, ini harus menunggu kayak gini loh. Mungkin kalau kalian pernah ke Padang atau hendak mau ke Bukit Tinggi, kalau kalian baru pertama kali atau pernah sekali ke sini, pasti kalian menyaksikan tempat ini ya. Nah, ini ada bencana ya tadi ya, kalau nggak salah ada mobil masuk menghantam. Ini menghantam daerah ini. Nah, mungkin kita bisa melihatnya di sini ya. Nah, itu dia. Nah, baru saya kita bicarakan bahwa ini perlu kehati-hatian karena memang tikungannya sangat nggak menentu gitu, apalagi kondisi truk atau kendaraan kalian tidak dalam keadaan in control ya, out of control, nanti ya resikonya jurang atau nabrak gitu atau keguling. Dan di sini lebih sering truk-truk ini terguling di sini karena muatannya lebih berat. Nah, kenapa bisa terguling ya? Ya karena akses ke Kota Padang itu ada dua akses. Yang pertama itu melalui Sitinjau Lawe yang seperti kalian lihat di tikungan-tikungan di video-video YouTube ya. Nah, itu Tinjau Lawe itu untuk muatan yang lebih besar sekali nggak bisa gitu, lebih berat sekali nggak bisa karena itu sangat berbahaya. Nah, jadi opsinya mereka melewati jalur ini Singgalang Karyang atau Lembahana ini. Tetapi resikonya di air mancur sana ada portal yang tidak bisa masuk mobil-mobil di atas 3 atau 3,5 meter. Nah, terkadang mereka yang terlalu tinggi gonjongnya gitu ya, muatannya, mereka tetap ngotot lewat ke Sitinjau Lawe. Nah, jadi makanya Sitinjau Lawe itu sering terjadi kecelakaan, terguling karena memang ya muatan ke Sumatera Barat ini berat-berat semua, dan sewa-sewa yang didapati oleh sopir-sopir ini sedikit gitu. Jadi mereka kadang-kadang menambah tonase lah, menambah muatan lah di jalanan.
tanpa sepengetahuan apanya, ownernya, induk sambangnya kalau istilah Minangnya ya, pemilik mobil sendiri, karena itu permainan dari sopir sendiri. Nah, ini air terjun Proklamasi, dan ini sebuah yang sangat lagi viral sekarang, sebuah bangunan yang berdiri di atas lahan konservasi, sangat disayangkan ya. Entah dari mana izinnya, saya nggak tahu. Saya nggak bisa bicara banyak masalah ini karena sudah tidak dapat referensi yang banyak. Dan terakhir, menutup perjalanan kita di Lembah Anai ini primadonanya. This is number 1, air terjun Lembah Anai. Air terjun yang sangat indah, cantik, yang bisa kalian lihat langsung dari tepi jalan. Dan itu sangat cantik sekali, airnya jernih. Dan di depan ini ada perbaikan ya. Sekarang lagi ada perbaikan jembatan, karena di sini jembatannya udah terlalu kecil dan juga terlalu jelek ya. Dan di sini di sekitaran kawasan Lembah Anai ini bisa kalian temui rumah makan atau tempat jajanan-jajanan kekinian seperti Sakapa tadi ya, dekat jembatan Lembah Anai tadi. Dan disinilah akhir dari Lembah Anai, di kawasan Luhak Nantuo, Kabupaten Tanah Cagar Alam, Lembah Anai. Dan kita sudah masuk di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, ini dia tulisannya, Kabupaten Padang Pariaman. Berarti ada 3 kabupaten ya, yang sangat indah dan sangat memiliki dekat dengan kawasan cagar alam Lembah Anai. Oke lah, mungkin terlalu lama bicara, mungkin kalian bosan, mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata atau cara penyampaian saya tidak enak didengar atau tidak kena intonasi kata yang tidak bagus, saya mohon maaf sebelumnya. Jangan lupa tetap komen, tetap like, tetap share video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, bantu saya subscribe, please. Bantu juga lah channel motovlog ini, karena channel motovlog adalah channel yang paling sepi di antara konten-konten kreator, kecuali itu sudah besar ya. Motovlog sementara pamit dari kawasan Lembah Anai, Kota Kabupaten Padang Pariaman. Sampai jumpa di next kesempatan. See you.